saya tanya, lagu kedua ini bikin semangat hancur atau semangat naik? Bisa bilang amin? Lagu pertama itu bikin hipertensi, tegangan naik saudara ya. Kalau lagu kedua ini bikin iman naik. Tanya di sebelah, pilih hipertensi ke iman saudara ya. Ya, jadi jangan sudah, kau pun ada sambung tuh jangan bikin orang pu hipertensi ya, orang pu darah naik saudara ya. Nyanyikan lagu baru, amin. Nah contoh lagi, ini satu lagi, dua saja jangan terlalu banyak saudara ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, aduh dasar memang warung ya. Ini kalau dengar lagu ini sudah jengkel muncul betul tak? Tapi kalau saudara dengar yang ini, janjimu seperti fajar pagi hari. Terus lanjut. Nah saya tanya, yang bikin asam urat itu lagu yang pertama atau kedua? Yang pertama. Karena jengkel itu metabolisme tubuh jadi kacau semua. Saya tanya yang bikin asam lambung naik itu lagu pertama atau kedua? Makanya stop menyanyi itu lagu-lagu yang terlaku itu. Baru kau bikin ada sambung lagi. Aduh, ada orang bilang, Bapak saya punya ada sambung lagu rohani loh. Di Jemaat Kop nih kalau saya telepon masih ada yang lagu rohani tapi terhadap firman Tuhan saudara ya. Karena begitu saya telepon di lagu begini. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doa? Tuhan bilang kau belum berdoa, saya senang sekali. Masih di dalam hati saya sudah tahu. Mazmur 139 sebelum bibirmu mengucapkan sesuatu, aku sudah mengerti. Apalagi kau berdoa, itu kau bikin sapu jantung di sorga terpukul sekali. Hanya dengan kedipan mata, Tuhan sangat senang. Jadi saya percaya kita membuat dampak buat sorga hari ini. Amin. Jadi Tuhan sangat senang saudara berdoa. Ini Jemaat Kop lagi nih. Aduh saya bilang ini kalau masih ada itu cepat-cepat hapus sudah ganti yang lain saudara ya. Dia lanjut lagi. Saya tetap. Tuhan masihkah gerangan sebabku kau teri. Baca Yohanes pasal 4 pembicaraan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita punya penyembahan sangat memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan bilang aku akan bangun pada hari terakhir pondok Daud yang telah runtuh. Apa itu pondok Daud? Pujian penyembahan. Pondok Daud itu cuma satu. Semua pemain musik ada di sekeliling tabut saudara-saudara. Lalu mereka mulai menyembah Tuhan 1 kali 24 jam bersif-sif saudara ya, pakai sif-sif. Itulah pujian penyembahan. Jadi Tuhan sangat senang kita menyembah Tuhan. Enggak perlu tanya, masihkah gerangan engkau terima sembahku? Tidak, Tuhan sangat senang engkau menyembah. Apa itu menyembah? Bukan cuma pakai lagu saudara. Penyembahan itu ketika saudara setuju dengan Tuhan untuk satu persoalan. Itulah penyembahan. Penyembahan itu ketika engkau duduk mendengarkan arahan Tuhan. Itu penyembahan. Maria telah memilih yang terbaik. Jadi saudara begitu kita dengar duduk di kaki Tuhan. Itulah penyembahan yang paling tinggi. Bukan saudara nyerocos terus biarkan Tuhan berbicara buat saudara. Itulah penyembahan. Tuhan terima kasih. Ya, saudara lihat langit, waduh Tuhan, engkau begitu besar ya. Jangan bilang genderuwo mau datang ini saudara, jangan. Tidak ada genderuwo saudara ya. Adat-adat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, forgetkan saja, ya, lupakan saya saudara. Ya, tidak usah ikut-ikut ya. Kalau adat yang sesuai dengan firman Tuhan, oke, Tuhan bisa pakai adat untuk menjadi alat mujizat. Di situ ada tempayan menurut adat orang Yahudi. Dan itu tempayan cuma untuk cuci kaki atau basuh kaki. Tuhan bilang isi dengan air. Mau bikin apa nih? Bikin apa nih? Mereka tidak protes. Mau bikin apa nih? Ini tidak boleh digunakan selain yang satu tadi itu. Tidak, mereka izinin. Silakan Tuhan. Ini adat kami, tapi kalau mau pakai silakan. Ada adat yang kalau anak pertama mesti laki-laki, buang itu karena yang menentukan bukan kau, Tuhan yang menentukan. Saudara, engkau bentuk buah pinggangku. Buah pinggang itu ada kaitannya dengan jenis kelamin. Pokoknya Tuhan saya anak pertama harus laki-laki, namanya Stefanus. Begitu lahir Stefani, kacau saudara ya. Habislah rumah tangga itu saudara. Tiap hari bertengkar terus. Kenapa? Tidak diizinkan. Kadang-kadang anaknya dibuat, dikasih pakai baju laki-laki. Lalu begitu besar, kenapa ini anak ini tomboy? Lah iya karena salah dari orang tua. Karena laki perempuan masalah kelahiran, tomboy, gay, lesbi, masalah proses. Gak ada anak yang begitu lahir terus suster bilang maaf ibu anak ibu lesbi. Gak ada saudara ya. Gak ada ini besar bayi ini, banci, gak ada. Laki atau perempuan, ya toh? Tapi dalam proses, nah kadang-kadang terbentuklah, tapi kabar baiknya dengarkan hari ini, kabar baik dari surga, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, amin. Orang Medan kalau anak pertama harus ucok begitu lahir butet, itu tomboy banget saudara ya. Butet tidak diterima dia naik-naik pohon bawa motor teriak Tapi hari ini mau butet atau ucok itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Yes.
Yes, karena itu Tuhan yang berjanji. Aku yang bentuk engkau dalam kandungan mamaku, ya. Aku yang bentuk engkau. Jadi saudara, bukan karena papa subur, mama subur kok ada, tapi karena tangan Tuhan yang membentuknya. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini, makanya saya percaya tahun depan banyak orang yang akan menyerahkan anak. Saya pernah memberkati ada keluarga yang calon istrinya 3 bulan sekali baru haid. Lalu saya berkata ini, tunggu sudah ini ayam naik kelapa baru kau punya anak saudara ya. Tunggu sudah ini babi naik, orang bilang babi naik kelapa, tidak mungkin kan babi naik kelapa ini tunggu sudah babi naik kelapa baru kau punya anak. Saya panggil calon suaminya, kau tahu enggak kasus istrimu, oh ya saya tahu Pak. Lalu saya tanya pertanyaan kedua, apakah kau sudah siap untuk tidak punya anak? Dia bilang kami tidak siap untuk tidak punya anak, kami siap punya anak. Saya kaget saudara, Matius Markus saya hampir hilang karena ada jemaat yang luar biasa imannya. Lalu saya bilang oke, kita doakan. Saudara, begitu diberkati 1 tahun kemudian dia datang ke gereja bawa anak laki-laki. Saya bilang pasti anak angkat. Tapi begitu saya lihat mukanya persis orang tuanya. Ini anak kandung Pak. Di situ saya mengerti bahwa kehidupan datang dari Tuhan. 3 months, 3 bulan sekali baru haid. Tapi Tuhan kasih anak laki-laki yang gagah sekali, ganteng sekali. Di situ bahwa saya tahu bahwa Tuhan yang merencanakan kita semua. Bahkan orang tua tidak merencanakan, Tuhan yang merencanakan. Kalau yang paling bungsu SMP, tiba-tiba ibunya hamil, dia akan ngomong di mana, kami telah rencana ini Pak. Nah, orang tua boleh tidak merencanakan, tapi Tuhan merencanakan. Amin. Jadi sudah banyak faktor, salah satu faktor mau digugurin gak gugur, nah itu persoalan. Sampai anak itu diterima. Ya, saya pernah berdoa buat salah satu perwira polisi yang dengar khotbah saya bahwa jenis kelamin itu Tuhan yang kasih, tiba-tiba dia ngeliat, aduh ini khotbah buat saya ini. Habis khotbah dia bilang, Pak Pendeta boleh datang pulihkan saya pukul hari dulu. Kenapa? Sapu anak dan saya ini tidak bisa hidup sama-sama. Orang Cina bilang ciong, sudah berkelahi terus walaupun bukan salah, anak ini tetap berkelahi. Kenapa? Karena akhirnya bapaknya akui saya itu pingin anak laki-laki tapi yang lahir perempuan. Mulai saat itu kata 2 dan dia baru tamat SMA, dia mau pergi sekolah. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau dia tidak punya hubungan baik dengan saya. Oke, saya datang. Begitu saya datang, saudara-saudara, saya jemput dia di kantor lalu kita pergi ke rumah. Dia bilang, jangan keluar rumah hari ini, Pak Pendeta mau datang berdoa buat kita. Oke, anak perempuan duduk di situ, mamanya di sini, saya di sini, papanya di sini. Lalu saya tanya sama anak, belum berdoa nih, baru tanya saja. Nak, kamu tahu enggak kalau papamu kecewa kamu perempuan? Iya. Tapi hari ini papa mau terima kamu. Itu dong 2 lompat, belum ada aba-aba langsung dong berpelukan dong menangis. Ini sudah saya bilang itu pemulihan terjadi luar biasa. Dan itu mujizat terjadi, di wajah mereka muncul angka 1111. Air mata dengan air ingu saudara 1111. Supaya saudara jangan menangis saudara ya. Nah saudara-saudara, hari itu terjadi pemulihan dan dia cerita, Papa mulai hari ini kita 2 bisa jalan gandeng tangan. Dan ada apa-apa dia telepon saya, Papa apa kabar? Dulu dia pernah tanya saya, tapi sekarang kami 2 aman, mau handuk jatuh kah tidak, dulu jangankan itu yang kasih jatuh kucing mungkin saya pasti cari dia, marah-marah dia. Tapi sekarang kami dia dipulihkan luar biasa. Kabar baiknya tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Tuhan pulihkan dan sekarang mereka mesra luar biasa. Nah di Jogja ada seorang dokter yang pingin sekali anak laki-laki. Karena dia dokter masih usia kandungan 5-6 bulan dia udah USG, cari terus gimana kelaminnya. Begitu anak itu dia lihat di USG tidak seperti yang dia harapkan, dia cuma ngomong begini, ya wedok gitu kan. Cuma ngomong ya perempuan. Sudah tahu waktu anak ini lahir gak bisa tinggal sama mamanya, sakit-sakitan tinggal sama eyangnya. Tiap kali mamanya kunjungi pasti sakit. Ya, lalu mereka bilang, oh ya ini ganti marga, tinggal yang opa. Bukan, persoalannya orang tua gak terima. Lalu ketika satu waktu dia dengar seminar ini, ya dia tanya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Berdoa Tuhan bisa kasih jalan. Lalu saudara-saudara, karena kalau dia ketemu anaknya pasti sakit, dia tulis surat. Nah, mama minta maaf ya, karena dulu ketika mama tahu kamu perempuan, masih dalam kandungan mama kecewa, tapi sekarang mama tahu kamu pemberian Tuhan yang luar biasa, ampuni mama sayang kamu. Sebulan kemudian mereka 2 ketemu di mall, sudah gandeng tangan, dan anaknya gak sakit-sakit lagi, saudara. Kok jadi seminar keluarga pagi ini saudara ya. Tapi saya ingin kasih kabar bahwa perhatikan Israel dan gereja Tuhan. Saudara, ini 2 institusi di mata Tuhan yang sangat-sangat berharga. Dan tidak ada isu yang sehebat gereja dan Israel yang dibicarakan sepanjang zaman ini ada. Ya, nanti ketika gereja diangkat, maka Tuhan akan mulai dengan bangsa ini yang belum menerima Mesias. Tandanya luar biasa saudara. Hari-hari ini banyak orang Israel yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, setiap kali kita datang pergi kunjungan ke sana, ada pengawalan dari jasa keamanan di sana yang menjaga bahwa kita aman dari masuk sampai keluar. Makanya kenapa kalau sudah pergi ke Israel itu pemeriksaannya ekstra ketat saudara ya.
Kenapa? Mereka ingin make sure, ingin pastikan begitu diizinkan masuk, sampai keluar kamu aman. Gitu kan? Bahkan waktu Perang Gaza tahun 2008 saya ada di sana, saudara. Di bawah hotel saya pagi-pagi bangun biasa kan, saudara ya. Kamar Anda tidak dibersihkan karena Anda tidak cabut itu yang gantungan do not disturb itu. Kayak biasa kan kasih catatan di situ kan. Kalau saudara punya hotel masih gantung do not disturb, mereka gak berani biar mau antar air, saya tidak berani. Karena itu aturan itu regulasinya seperti begitu. Sepanjang ada gantung do not disturb, maka biar saudara ingin mau bersih pun, saya pernah minta air belum datang, Bapak orangnya sudah datang tapi dia tidak berani ketuk karena di luar masih gantung. Oh sorry. Begitu saya cabut baru dia datang ketok air datang. Nah saya dikasih selebaran ya, disuruh pulang semua orang. Jangan pikir kamu aman di luar terus kamu akan lari terbirit-birit tinggalkan rumah dengan pakaian di badan, ingat kasus bawa ke bilang suruh pulang lah. Nah mereka yang sudah tahu gerakan Zionis itu orang-orang Israel yang pulang ke kampung halamannya. Lalu mereka sampai di sana, mereka punya tanah itu sudah diduduki oleh orang lain. Nah karena mereka uang banyak, mereka bayar tanah yang mereka punya. Kenapa? Mereka datang ke sana bukan berdasarkan sertifikasi PBB, tapi berdasarkan sertifikasi dari Musa. Karena Musa sebelum mereka masuk sudah bangun. Ini di sini ada satu suku Ruben, ya Manasye dan setengah suku Gad, mereka pilih sebelum menyeberang ke Sungai Yordan. Jadi begitu mereka lihat sebelum menyeberang, Yosua pimpin sebelum menyeberang, bilang, aduh kami di sini sudah. Iya biar kamu di situ, biar tetap ya ikut kita berperang dulu ya, jangan tinggal di situ. Nah anak istrinya dikasih tinggal, mereka menyeberang berperang baru mereka balik lagi. Jadi ada suku yang pilih sebelum, padahal mereka sudah punya bagian di dalam. Jadi suku Ruben, Manasye dan setengah suku Gad, 2,5 suku ada di sana. Nah yang sisa itu masuk semua. Begitu mereka masuk, mereka cuma lihat, oh iya Gad di Manasye di sini, oh si Dan di sini, oh si Ruben di sini, oh sudah dibagi-bagi. Makanya si Kaleb datang sama Yosua, mana satu gunung seperti yang sudah dibagi oleh Musa, itulah gunung Hebron, saudara ya. Jadi udah dibagi, begitu mereka datang, oh saudara orang mereka bayar, saudara ya mereka bayar. Karena Tuhan sementara memulihkan negeri ini, mengembalikan ketenangan yang selama ini mereka dambakan, dan saudara-saudara tiba-tiba ketenangan mereka ini akan dikejutkan dengan satu perang yang kita akan tunggu nanti ya, yaitu perang Gog Magog. Sudah bisa baca dalam Yehezkiel 37. Tapi saudara-saudara saya mau berkata, sudah banyak orang-orang Israel yang percaya Tuhan. Kitab Roma adalah kitab yang terakhir dari Rasul Paulus, tapi ditaruh dalam urutan pertama dari rentetan surat-suratnya. Kenapa? Karena kitab Roma itu bicara tentang terahmat atau kasih karunia dan hukum Taurat ya. Kita tidak mungkin menggabungkan dua hal ini bersama-sama. Maka anggur yang baru akan merusak kirbat yang lama. Dua-dua akan hanyut. Nah makanya kita tidak lagi memperkatakan hal-hal menyangkut penghukuman di Gunung Sinai. Tapi kita menyangkut hal-hal perbuatan Tuhan yang luar biasa di Gunung Sion. Nanti kita akan pergi ke sana kalau Tuhan izinkan saudara ya. Nah lalu setiap kali ada security atau pengamanan yang mengawal, khususnya yang berbahasa Inggris. Karena rata-rata yang bisa bahasa Indonesia hanya tour leader. Semua tour leader di Timur Tengah itu belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Pangsa pasar. Kalau kau cuma bahasa Inggris, kau tunggu saja. Karena orang-orang barat itu begitu dengar ada bom meledak, ada demo, langsung cancel semua. Orang Indonesia mau demo sampai ancur-ancur tetap muncul saudara ya. Saya bilang tanya, kamu kok tidak takut demo? Di negara kita udah biasa katanya. Oh, ya makanya mereka semua rame-rame belajar bahasa Indonesia saudara. Ya di Mesir bahasa Indonesia sudah mulai banyak. Dulu cuma 1-2, sekarang semua sudah belajar. Kenapa? Tidak dapat job kalau tidak bisa bahasa Indonesia. Ini Indonesia ini luar biasa. Bisa berkati orang. Jadi kalau dengar Indonesia semua senang langsung dong sambut. Kenapa? Mereka terkenal dengan charity-nya, murah hatinya. Orang Indonesia itu kalau belanja kan terpena tawar. Apalagi orang Papua kalau pergi Mangga 2, jangan tawar, semurah itu. Padahal itu suka naik 3 kali lipat itu saudara. Dia bilang jangan tawar, semurah. Makanya kalau orang Papua turun di Mangga 2, semua bilang hari keuntungan telah datang buat kita. Tapi kalau orang Betawi yang pergi belanja, orang Jawa Barat, habis kok. Harga 100.000 dong tawar 25.000. Jadi saudara ya, jangan tawar orang, jangan tawar. Semurah itu. Padahal ini sudah 3-4 kali lipat ini saudara ya. Jangan-jangan saudara juga salah satu yang suka pergi ke Mangga 2 saudara ya. Nah itu dekat nggak mau tawar. Nah senang, orang Indonesia pada rata-rata itu senang sekali. Nah rupanya sudah setiap kali ada rombongan, ada pendeta yang khotbah, maka mereka mendengar. Mesias itu Yesus sudah datang. Sementara mereka masih menunggu Mesias. Dan rata-rata setelah mengawal satu grup pulang, mereka akan bilang begini, hari ini saya percaya. Siapa itu Mesias? Ternyata dia adalah Yesus yang sudah datang. Dan sebentar lagi akan datang kedua kali. Nanti pada kunjungan yang kedua, baru Yusuf memperkenalkan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf. Pada kedatangan yang kedua, Yesus akan berkata kepada orang Yahudi, inilah aku Yesus yang dulu kamu tikam. Ini bekas paku di tanganku dan ini bekas tombak di lambungku. Sekarang ini, banyak yang sudah mulai
bertobat. Bahkan di sana sudah ada gereja pertobatan seperti kita. Mereka menyanyi, melompat, menari, dan mereka menyembah Yesus. Tidak lagi gabung dengan hukum Taurat. Mereka bahkan sudah tahu di Yerusalem ada yang namanya rumah doa bagi segala bangsa. House of Prayer for all nation. Ya. Jadi rumah doa bagi segala bangsa itu ada di Yerusalem. Sudah. Makanya saudara yang mau siap-siap untuk pergi, periksa paspor saudara tidak boleh kurang dari 6 bulan. Karena dalam doa saya tahun ini kita akan bawa rombongan dan nanti yang bawa rombongan David, saudara ya. Dia akan jadi, tepuk tangan dulu saudara ya. Dia sudah, selama ini saya sudah ikut bawa-bawa, tapi kali ini saya bilang kau sekarang yang jadi pembimbing rohani sekaligus tour leader saudara ya. Jadi saudara-saudara yang sudah siap, mari kita akan pergi. Dan biasanya kita akan pergi, kayaknya kalau tahun ini rencana di bulan Oktober itu perpindahan dari musim panas ke masuk musim dingin dan memang agak sedikit repot saudara, tapi saya percaya semua saudara pasti akan dengar-dengaran daripada tour leader, daripada pemimpin. Kenapa? Kalau musimnya enak saudara, kumpul orang masuk ke bis setengah mati sekali saudara. Kenapa musimnya enak, dingin saudara? Itu kok foto sa foto ko, kita foto sama-sama, 15 menit cukup saudara ya. Itu sampai setengah jam, ayo masuk cepat. Itu susah, tapi kalau musim panas saudara, saya terus panggil duduk di bisa aja, 5 menit semua lari masuk. Aduh, ini pun panas nenek moyang sekali. Aduh, saya bilang puji Tuhan, saya hemat suara, hemat energi, hemat waktu saudara ya. Itu kasih waktu saudara setengah jam untuk foto-foto dan lihat 5 menit semua lari masuk saudara ya. Kenapa dia pun panas? Lalu dong bilang begini, pantas orang Israel bersungut-sungut. Kau salah baca Alkitab, saya bilang. Karena Israel tidak pernah alami yang kau alami. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Yang kau alami ini don teralami sama sekali, don tidak pernah rasa tuh yang panas nenek moyang, tidak pernah. Tapi dong bersungut-sungut semua. Makanya dong semua lepu di padang gurun, sudah ya. Mari jalani hidup ini dengan ucapan syukur. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah mendahului kita, bukan lagi effort dan usaha kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin kasih gambaran sedikit, ada waktu ya. Jadi kalau kita masuk dari Mesir, pasti kita akan pergi dulu ke Bethlehem. Tempat nginap kita itu di Bethlehem. Bethlehem itu di bawah otoritas Palestina, tapi keamanan ada di bawah Israel. Jadi Palestina itu punya 3 wilayah. Wilayah A, wilayah B, wilayah C. Wilayah A itu semua sampai security, sampai itu dikontrol oleh Israel. Wilayah B 50-50, wilayah C kau atur sendiri. Makanya yang lempar-lempar bom, itu di wilayah C sudah ya. Terhadap orang Israel di sana. Gaza itu. Nah kalau Jericho itu masih wilayah A, wilayah Israel masih punya otoritas. Apalagi Bethlehem ya, mobil-mobil Israel bisa masuk ya, kita punya bis bisa masuk di sana dan sebagainya. Nah, saudara-saudara cuman kadang-kadang karena orang Israel yang jadi guide kebanyakan, orang Bethlehem tidak punya job, makanya mereka sudah atur. Kalau tinggal di berjalan-jalan di wilayah Bethlehem, kasih tour leader orang Bethlehem supaya sama-sama bagi-bagi porsi lah saudara ya. Nah kira-kira begitu. Begitu kita nginep di Bethlehem, hari pertama kita kunjungan ke Yerusalem, kita akan mulai dengan kapel kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, ada bekas kakinya, dia naik ke situ, dia berkata pergilah kamu ke seluruhnya, jadikan semua bangsa muridku, lalu kakinya terangkat ke surga. Itu di Bukit Zaitun ya, di Bukit Zaitun. Lalu kita akan jalan kaki turun, tidak terlalu jauh ke tempat di mana Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Di situ seluruh bahasa di muka bumi ada doa Bapa kaminya. Indonesia jangan bilang. Mungkin ada 10, bahasa Toraja ada, bahasa Batak yang paling pertama, bahasa Paniai ada, bahasa Biak ada, dan tiap kali orang Indonesia datang, masih ada space nggak? Habis Pak. Itu full, ini apalagi dari Papua punya paling banyak. Gitu? Yang paling pertama itu dari Medan, dan itu masih pakai huruf-huruf kaligrafi. Bukan huruf biasa itu. Nah saya bawa orang-orang tua, dia bilang, saya tahu, saya bisa baca nih. Kenapa? Dulu sekolah diajarkan. Yang generasi sekarang tidak tahu sama sekali. Saya tidak mengerti itu saya. Karena masih kaligrafi itu ya. Bahasa Batak juga ada kaligrafinya saudara. Nah itu yang paling pertama. Lalu ada Toraja, ada Paniai, ada Biak, sudah. Bahasa Indonesia ada besar. Nah sudah dari situ kita jalan pergi ke Bukit Zaitun di mana kita bisa melihat Dome of the Rock Bahamas. Lah saudara-saudara, satu waktu nanti di situ akan berdiri bait suci. Bagaimana caranya kita tidak bicara hari ini, tapi saya kasih gambarkan bahwa di kitab Daniel mereka akan membakar korban pagi dan korban petang. Artinya kalau itu terjadi berarti mereka punya bait suci. Ini disebut dengan Third Temple ya, bait suci ketiga. Nah itu akan dibangun di sana. Nah begitu kita sampai di sana biasa foto grup, kemudian kita turun ke gereja Dominus Flevit. Dominus Flevit itu gereja Yesus menangis ya. Di situ Tuhan menangis Yerusalem, dan biasanya grup saya ajak untuk berdoa buat Yerusalem karena itu tempat paling dekat dengan Golden Gate atau pintu gerbang elok, di mana ada orang lumpuh 40 tahun. Petrus berkata,
permata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku berikan kepadamu dalam nama Yesus orang Nazaret. Bangkit dan berjalanlah. Itu di gerbang elok atau gerbang emas. Masih tertutup sampai hari ini karena dipercaya saudara yang kita Yehezkel nanti Kristus yang akan masuk, Yesus yang akan masuk di sana. Di depan gerbang elok itu banyak kuburan. Orang Yahudi taruh kuburan, orang Muslim taruh kuburan. Orang Yahudi taruh kuburan karena mereka percaya kalau Mesias lewat, yang mati akan bangkit. Karena waktu Yesus bangkit dan terhormati, banyak orang mati yang bangkit. Orang Muslim taruh itu supaya apa? Orang Yahudi itu najis kalau ada kubur, biar Mesias tidak lewat di sini. Jadi dua-dua versi ada di sana saudara ya. Tapi tidak ada yang bisa menggagalkan. Mau apakah apa, Tuhan pasti akan masuk di sana ya. Dia akan datang ke Yerusalem. Nah, sudah di situ kita akan berdoa. Saya ajak ayo kita berdoa. Mazmur 122, berdoa bagi kesehatan Yerusalem, doa sejahtera buat Yerusalem. Judul dari Mazmur 122. Kesanalah ayat 4, kesanalah suku-suku Tuhan berziarah. Jadi sudah seluruh bangsa ada di sana dan ini penggenapan dari Mazmur 122. Kemudian dari situ kita turun ke Taman Getsemani, namanya gereja segala bangsa. Gereja itu dibuat gelap sudah, biar tengah hari tua gelap. Dibuat kaca-kaca yang gelap sekali, dari seolah-olah kesan malam Tuhan berdoa ya. Jadi saudara mau masuk jam 12 siang pun seperti malam di dalam ya. Karena di dalam ada batu di mana Tuhan pernah berdoa, di mana dia berdoa kalau boleh cawan ini lalu tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu di Taman Getsemani. Dari situ biasa kita turun kalau tidak capek, lutut-lutut masih kuat, kita langsung naik ke Bukit Sion. Nah, Bukit Sion itu tempat di mana Daud membuat pondok dan tabut Allah taruh di sana. Kemudian mereka mulai menyanyi siang dan malam. Dari Bukit Sion itu biasa kita pergi ke upper room, tempat di mana Yesus melakukan perjamuan terakhir, kemudian Roh Kudus turun di sana. Nah, itu namanya kamar loteng atas. Dari situ kemudian kita jalan, itu kalau pesertanya kuat kita bisa jalan-jalan saja, tidak usah jemput pakai bis ya. Kita jalan, kita pergi ke gereja di mana Petrus menyangkal Tuhan ya. Itu gereja ayam berkokok. Nah, itu juga rumah Kayafas di mana Tuhan ditahan semalaman di sana. Kemudian dari situ kita akan balik pulang ke Yerusalem, ke Bethlehem istirahat. Besoknya saya selalu bilang begini, ini hari sepatu-sepatu yang sesak dikasih longgar karena kita akan jalan sepanjang hari. Kita akan jalan di jalan Via Dolorosa, melewati stasi-stasi atau station-station di mana ini pertama kali dia jatuh, ini dia bertemu Simon orang Kirene, ini di sini kedua kali dia jatuh. Nah, sampai ke penyaliban ya. Lalu dari situ kita pergi ke Wailing Wall atau Western Wall atau tembok ratapan. Ya, kalau sudah pernah lihat mereka berdoa begini tuh, goyang-goyang begini. Rubuhlah kau gitu. Rubuhlah kau. Ada yang bilang begitu, dia bilang supaya rubuhlah kau. Kita bisa bangun bait suci gitu kan kira-kira. Tapi itu Western Wall, tempat yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Jadi bait suci itu menghadap ke timur. Golden Gate itu ada di timur atau pintu gerbang emas, dan bait suci menghadap ke sana. Di itu halaman, maju sedikit ke barat adalah ruang Kudus, ada pelita emas, ada meja roti, lalu ada mesbah dupa, lalu maju sedikit ke barat, itu ruang Maha Kudus ya. Itu disitulah the Wailing Wall atau Western Wall. Jadi mereka menganggap itu tempat yang paling dekat dengan tabut perjanjian. Dan orang Yahudi percaya kalau berdoa di sini bebas pulsa sampai di sorga. Toll free. Katanya begitu. Makanya don't taruh kertas doa di situ. Kalau kertas itu hilang mereka percaya doa udah dijawab. Padahal mungkin angin tiup kah, apakah, gitu. Jadi saudara-saudara kalau mau pergi terada yang isi-isi kertas saudara ya. Percaya bahwa kita sudah punya doa, sudah didengar oleh Tuhan jauh sebelum kita taruh kertas di sana. Kalau ada orang bawa kertas, kok berdoa dijawab. Tapi kalau tidak ada orang, kok terdapat jawaban saudara ya. Lah ya. Tapi Tuhan sudah jawab semuanya. Tapi sudah lihat di situ di Western Wall, itu kertas full sekali. Banyak sekali. Nah, lalu dari situ saudara kita pergi ke Garden Tomb. Garden Tomb itu tempat di mana kita melakukan perjamuan kudus. Ya, ini biar Pak Ganda juga ingat-ingat perjalanan itu dan semangat lagi mau pergi saudara ya. Nah saudara-saudara, di situ di Garden Tomb kita lakukan perjamuan kudus dan kita berdoa bersama-sama karena ada kuburan yang sudah tidak ada batunya lagi. Lalu kita bisa lihat ini tempat meminyaki, ini tempat membaringkan, ini tempat mengapani. Jadi di kuburan itu ada ruang-ruangnya dan dipercaya itu kuburan dari Yusuf Arimatea, orang kaya yang belum pakai kuburnya ya. Nah, di situ ada taman, mereka percaya di situ karena situ ada taman dan itu dekat jalan raya karena orang disalibkan tidak jauh begitu turunkan langsung dikuburkan karena penyaliban terjadi itu tempat yang ramai supaya orang-orang lihat beginilah kalau kamu kurang ajar hukumannya kayak gini. Jadi itu di pinggir jalan. Di situ ada bus station tempat bis dan kita ada jarak ada bukit yang mirip seperti tengkorak itu di Garden Tomb. Nah,
Lalu dari selesai kunjungan-kunjungan di Yerusalem, kita akan pergi ke utara. Ke utara kita akan pergi ke Kapernaum. Kapernaum itu di mana orang lumpuh diturunkan dari atas ya. Kasih turun kepada ketika Yesus sementara khotbah. Lalu besarlah imanmu, orang itu bangkit ketika Injil Markus mencatatnya. Lalu saudara-saudara kita pergi ke Kana yang di Galilea. Nah saudara-saudara, di sana itu orang Filipin paling senang sekali untuk pemberkatan dengan baju pengantin. Jadi kalau yang pakai baju pengantin di Kana itu pasti orang-orang Filipin. Mereka sendiri dompung koper full dengan baju-baju pengantin itu. Mereka sangat rasa bangga sekali di sana. Kalau kita dari Papua tidak terlalu pusing baju pengantin. Anggur Kana. Itu yang kita pusing saudara. Itu kalau masuk di situ ada tester 1 botol sebelum kita beli. Dan biasanya 1 botol tidak cukup untuk saya dari Papua saudara ya. Karena Bapak enak tambah lagi kah? Tambah saudara ya. Dari situ kita beli anggur, ada 15 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun. Nah itu di Kana. Kemudian kita pergi ke Nazaret, di mana kabar baik datang. Hei engkau yang dikurniai Tuhan, engkau akan mengandung itu di Nazaret. Nah saudara, lalu kita ada kesempatan berlayar di Danau Galilea. Di Danau Galilea itu kita berlayar seperti Tuhan berlayar dulu. Dia meneduhkan angin, Petrus menangkap ikan. Kita akan pergi ke gereja Saint Peter Primacy di mana Tuhan bertanya 3 kali apakah engkau mengasihi aku. Dan itu tempat yang paling dekat dengan Danau Galilea. Danau dengan beberapa nama, Danau Genasaret, Danau Galilea, Tiberias, dan Kineret saudara ya. Sama, satu danau dengan banyak nama. Nah, Kineret itu artinya harpa. Nah, saudara-saudara di situ kita bisa cuci muka, bisa main air di situ, dan di situ ada satu chapel namanya Mensa Christi, dan di dalam chapel itu ada batu karang seperti meja di mana Tuhan berkata ada lauk padamu, tidak ada Yohanes 21 mencatatnya. Lalu Tuhan bilang marilah dan sarapan, sudah ada api, arang dan ikan ya. Tuhan sudah siapkan sarapan buat mereka. Makanya disebut Mensa Christi atau meja Kristus. Itu di Kapernaum saudara ya. Itu bersebelahan juga dengan pelipat gandaan sama saya di Danau Galilea saudara. Saya di pelipat gandaan. Lalu kita pergi tadi di Kapernaum saudara, tidak ada bangunan yang ada di Kapernaum. Kenapa? Ada 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan ya, Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Dan sampai hari ini tidak ada perkampungan di sana. Kapernaum hanya reruntuhan. Saya lihat semangat saudara mau urus paspor besok ini di imigrasi besok ini kalau ada yang urus nih saya tahu jemaat Koop nih hari ini yang ada. Gitu, bikin saudara. Waktu saudara bikin malaikat bilang dia sudah bikin tuh. Belum ada dolar dia sudah bikin. Kirim uang buat dia saudara. Jangan tunggu ada dolar baru bikin. Bikin aja saudara ya. Tuhan lihat tindakan iman saudara. Dia kasih berkat buat saudara. Bisa bilang amin? Yeah. Harap sama Tuhan ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu kunjungan di utara. Lalu kita akan keluar entah lewat Yordania atau lewat Kairo. Nah sekarang kabar baiknya Uni Emirat Arab sudah punya hubungan dengan Israel. Jadi pesawat-pesawat dari UEA entah Emirates atau Etihad sekarang landing di Ben Gurion di Tel Aviv saudara ya. Jadi kita sudah gak perlu putar-putar banyak waktu, kita panjang sekali. Dari Jakarta, Dubai atau Abu Dhabi langsung Tel Aviv saudara. Sudah ada kerjasama jadi pesawat-pesawat ini. Dulu kita mesti putar di Kairo atau Yordania. Jadi kan masuk lewat Yordania atau masuk lewat Kairo. Karena pesawat-pesawat ini nggak bisa masuk. Tapi sekarang sudah bisa masuk langsung ke Israel. Tanda-tanda sudah sangat dekat sudah ya. Nah saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Satu waktu saya bawa rombongan dari Papua saudara. Dan itu sekitar bulan April pertengahan. Saya lihat di weather, aduh Tuhan tolongkah. Karena saya sudah terlanjur umumkan, saudara pergi kita akan ke Gunung Hermon. Di Gunung Hermon ada salju. Dong beli baju dingin semua, kupluk, baju tebal-tebal. Dong bilang, Bapak kita minta izin transit 1 hari di Jakarta. Mau kenapa? Mau ke Mangga 2, bikin apa? Mau beli baju dingin. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Ini kalau sampai salju tidak ada nih, habis saya dong lempar dan batu sampai mati di sana. Saudara. Nah betul saudara, begitu kami masuk ke Israel dari Kairo, saya tanya sama guide pertama kali, Hermon masih ada salju enggak? Dia bilang begini, Bapak, tanya itu pakai lihat keadaan, ini jam 10, tanggal berapa ini? Si kering sekarang. Saya bilang, Tuhan jam bikin malu saya hamba Tuhan. Saya seumumkan di Jayapura ada salju. Dompu kopor ini full dengan baju dingin semua Tuhan. Saya tidak mau saya dilempar dengan batu di sini saudara. Dan pulang tinggal nama saudara ya. Betul saudara. Tidak ada. Lalu saya bilang Tuhan, saya serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tidak akan menolongkan. Lalu kita mulai jalan. Itu jalan di Yerusalem dulu belum ke karena Gunung Hermon nanti kita ke utara. Jadi habis kunjungan di Yerusalem kita ke utara. Saudara tahu malam hari waktu kami sampai di Galilea, badai.
tiba-tiba suhu drop. Karena di sana suatu waktu bisa terjadi badai. Makanya sudah lihat kemarin kan di Eropa itu sudah mantap-mantap, tiba-tiba salju turun lagi. Nah itu kasus terjadi sudah. Saya bilang Tuhan jangan bikin malu Tuhan. Ini kata orang mau lihat salju dong, beli baju dingin. Betul. Malam sebelum besok kita pergi ke Gunung Hermon. Yang si guide Israel bilang kita cuma lihat bukit-bukit tandus terhadap salju, terhadap es. Badai, suhu drop. Dia bilang Pak Pendeta, mujizat terjadi kenapa? Salju di Hermon. Saya bilang Tuhan Yesus terima kasih. Kau tidak bikin malu. Wah tepuk tangan buat Tuhan kita saudara ya. Begitu kita jalan dari jauh saya lihat putih habis. Putih saudara dong baju dingin dong guling-guling di salju. Saya bilang kau tidak masuk angin. Tidak Pak, ada yang buka baju telanjang badan dia guling di salju. Kapan lagi saya bisa guling telanjang badan saudara ya. Habis itu dia telepon, aduh Pak dingin Pak. Kau pikir ini Pak Teletubbies kah? Ini bukan Teletubbies, ini es ini. Nah, saudara, tapi Tuhan mendengar doa kita. Nah saudara, saya percaya kunjungan-kunjungan yang terjadi ini seperti mengingatkan buat mereka bahwa Mesias sudah datang. Dan ini sementara terjadi, ada penuaian yang luar biasa. Gereja Tuhan siap. Apa yang saya mau katakan dari cerita ini? Saudara, kita tidak hidup dengan masa lalu dan masa akan datang. Tapi kita hidup hari sekarang. Firman Tuhan berkata, sekaranglah waktu keselamatan. Keselamatan di sini bukan cuma masuk surga. Selamat dari penyakit, selamat dari pikiran buruk, selamat dari ikatan. Itu keselamatan hari ini. Semua bilang hari ini. Now is the time. Sekarang adalah waktunya. Kenapa? Banyak orang tidak berkemenangan karena dia hidup dengan masa lalu dan masa depan seperti yang dialami oleh saudara-saudara Lazarus. Waktu Lazarus mati, memang Tuhan sengaja berlambat-lambatan sampai 4 hari. Kenapa? Hari ketiga orang Israel masih percaya dia punya roh belum jauh-jauh. Masih di atas rumah, masih di atas pohon. Tapi hari keempat, no hope. Nah Tuhan sengaja datang di hari yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tuhan, dia sudah berbau busuk, sudah 4 hari. Lalu kalau engkau percaya, begitu Tuhan datang ke rumahnya ya, sudah 4 hari, mereka datang bersujud dan berkata begini, sekiranya engkau ada di sini 4 hari yang lalu, Yohanes 11 mencatatnya, saudaraku tidak akan mati. Berhenti hidup dengan masa lalu. Masa lalu tuh sekiranya, seandainya, sekiranya, seandainya. Masa depan bagaimana jika? Kota gantung di tengah-tengah, sekiranya, bagaimana jika, sekiranya, bagaimana jika, kota gantung di tengah-tengah. Kita hidup dengan now is the time. Sekaranglah waktu keselamatan. Tidak peduli kemarin kau salah buat keputusan, tapi hari ini adalah waktu pemulihan buat saya. Tidak peduli kemarin mungkin orang tua bangkrut sehingga engkau tidak bisa keluar ke negeri gara-gara tidak bisa dibiayai. Sekaranglah waktu keselamatan bagi engkau. Karena orang yang hidup dengan masa lalu dan masa depan tergantung di tengah-tengah. Seandainya, bagaimana jika? Kalau engkau percaya, saudaramu pasti akan bangkit. Sebab akulah kebangkitan dan hidup. Iya, tapi nanti hari kiamat. Tak gantung Maria ini saudara. Masa lalu dan masa depan. Kita hidup sekarang. Jadi setiap kali kau bangun pagi, hari ini adalah hari keselamatan buat saya. Dan bilang ini, bagaimana jika besok saya jatuh lagi? Stop dan kopoi, bagaimana itu. Hari ini adalah hari kemana? Bagaimana tiba-tiba besok ini kontrak gagal. Stop dan hidup hari besok. Hari ini adalah hari keselamatan. Jadi yang namanya seandainya dan bagaimana jika hapus sekaranglah waktu keselamatan. Amin. Bangun pagi, sekaranglah waktu keselamatan. Setiap hari, now is the time, now is the time. Dan saya mengalami berkat-berkat hanya dengan berkatakan hari ini Tuhan, engkau luar biasa dan dahsyat. Ketika saya dalam tekanan yang luar biasa, hari ini adalah hari kemenangan buat saya. Jadi, ini bagaimana kalau dia berlanjut terus ini, aduh. Bagaimana jika, stop sudah dengan bagaimana jika. Itu orang yang hidup dengan masa depan yang tidak mungkin kita bisa berkemenangan. Tapi hiduplah hari ini. Karena hari ini adalah hari keselamatan bagi engkau. Hari ini adalah hari kasih karunia bagi Tuhan. Besok pagi kau bangun, hari ini adalah hari kemenangan bagi hidupku. Tanggal 17 hari Jumat, hari ini adalah hari berkat Tuhan. Bukan Jumat Kliwon Genderuwo Gentayangan. Bukan saudara ya, adalah hari berkat buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Makanya ketika saudara tidak melihat hal ini, engkau berjalan seperti orang buta. Petrus berkata, orang yang tidak menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, dia sama seperti orang buta. Sudah tahu jemaat yang terakhir dalam kitab Wahyu?
Laodikia, lau itu manusia, dekia peraturan. Engkau buta, engkau kaya tapi engkau buta. Kenapa? Mereka mendasarkan seluruh kemenangan atas usaha mereka. Tuhan tak usah tolong saya uang banyak, saya kaya. Engkau berkata aku kaya, bukan Tuhan yang berikan membuat kita kaya. Tapi dia berkata aku punya effort yang buat aku kaya. Makanya disebut buta, beda dengan Philadelphia. Satu-satunya jemaat yang terakhir. Dan dibilang buta, Laodikia. Engkau panas tidak, dingin tidak, saya muntahkan engkau. Bertobatlah. Itu Laodikia sombong, minta ampun. Pokoknya kau terus tolong saya hebat nih, aku kaya. Memang dia kaya, betul-betul dia kaya. Tapi dia mendasarkan kekayaan di atas kekuatan dan upayanya sendiri. Bukan Tuhan yang dia tidak yakin bahwa ini Tuhan. Karena ada orang yang berkata begini, saya kurang yakin ini, saya dipromosi terus ini karena saya punya effort juga ini. Kalau bukan penyertaan Tuhan, kau terdapat apa-apa. Amin. Ada seorang datang sama pendeta sedikit sombong, dia bilang, Pak, saya kurang yakin Mbak, seperti yang Bapak ini, apa ini kasih karunia atau saya punya usaha ini. Kenapa? Saya dipromosi terus, saya memang datang paling awal, pulang paling belakang, dan saya kerja dikasih tugas itu, saya tidak pernah kerja satu-satu, saya pas setengah-setengah, saya kerja lebih daripada yang diperintahkan. Jadi saya dipromosi terus, jadi saya bingung nih, apakah ini kasih karunia Tuhan atau effort saya sini. Mari saya doakan, mau doakan apa? Mulai hari ini Tuhan angkat penyertaan atas engkau supaya engkau tahu, ini usahamu, jangan, saya cuma bercanda saja, jangan. Nah saudara, kadang-kadang kita rasa bangga bahwa itu semua usaha kita, bukan, itu karena Tuhan. Amin. Jadi pastikan engkau datang di sini karena sepanjang minggu Tuhan telah tolong engkau. Tapi Tuhan belum jawab doa saya. Buktinya engkau bisa melewati. Tidak selalu Tuhan merubah keadaan. Engkau yang diberikan kekuatan untuk melewati. Tidak selalu singanya disuntik mati. Engkau yang diberikan perlindungan singanya tetap hidup. Tidak selalu dapur api disemprot dengan pemadam. Engkau yang diberikan tudung keselamatan sehingga engkau tidak termakan oleh api itu. Amin. Mari kita bersyukur Tuhan, engkau luar biasa. Karena kalau engkau tidak menyadari bahwa dosamu sudah diampuni, engkau buta.